Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahillazi zalal khilafata hamiyatan lid-dinina wa ummati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahillazi karama hazihil ummati bi syari'atihil kamilah wa khassa biha bin nubuwati nabiyyihil karimah wa ayyadaha bil khilafati rasidah ana min hajin nubuwah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Nusalli wa nusallim ala nabiyyina Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usini nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwal asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala aidan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu dkhulu bis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wa qala hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa izzati la ajma'u ala abdi khawfaini wa amnain idza khafani fid dunya amantuhu yaumal qiyamah wa idza amanani fid dunya akhadtuhu yaumal qiyamah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna taqwil. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Tidak ada kata yang indah dan pantas keluar dari lisan kita kecuali rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur atas limpahan rahmat, karunia hidayah, serta nikmatnya yang begitu banyak dan tak mungkin kita mampu menghitungnya satu persatu. Wa in ta'uddu ni'matallah, andaikan kalian itu menghitung-hitung nikmatku, la tuhsuha, maka tidak ada satupun dari kalian yang mampu menghitungnya. Kalaulah kita tidak mampu menghitungnya, lalu bagaimana cara membalasnya? Membalas nikmat Allah, yaitu dengan ketundukan kita, kepatuhan kita, penghambaan diri kita, totalitas hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita ini termasuk orang-orang yang mampu merealisasikan syukur itu dengan ketaatan secara totalitas. Kemudian berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bil qauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Tidak bosan-bosannya khatib selalu menyampaikan wasiat tentang ketakwaan. Ittaqullah. Mari kita terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun. Mari kita jaga terus ketakwaan, karena ketakwaan itulah yang menentukan derajat kita nanti di yaumil qiyamah. Tinggi atau rendahnya derajat kita di sisi Allah, yaitu hanya dengan ketakwaan. Maka terlebih, mari kita terus
Jangan pernah kita lelah untuk berproses meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Karena ketakwaan itu juga merupakan syarat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita ini bisa selamat di dunia, bahagia di dunia, apalagi selamat nanti di yaumil kiamah dan bahagia di yaumil kiamah, kehidupan yang kekal abadi. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Tentu hari-hari ini kita menyaksikan bagaimana cara para calon presiden berlomba-lomba untuk menebar pesona, untuk mengambil atau memikat hati rakyatnya. Semuanya ingin menang dan berambisi menjadi penguasa. Kadang-kadang kita menyaksikan sebagian caranya tidak terpuji alias tercela. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Padahal jauh-jauh hari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurang lebih 14 abad yang lalu telah mengingatkan umatnya agar berhati-hati terhadap ambisi berkuasa ini. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innakum satahrisuna 'alal imarati wa tasiru nadamatan wa hasratan yaumal qiyamah." Sungguh kalian akan berambisi terhadap kekuasaan, sementara kekuasaan itu berpotensi menjadi penyesalan dan kerugian pada hari kiamat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan seluruh kaum muslim akan bahaya tentang hubbud riasah, tentang cinta kekuasaan. Apalagi jika kekuasaan itu ternyata diraih dengan jalan manipulasi dan juga rekayasa. Di antara bahayanya tersebut adalah bisa mendatangkan kerusakan pada agama para pelakunya. Nabi SAW juga bersabda, "Mazi bani ja'i'ani arsila fi ghonamin bi'absadalaha min khirsil mar'i alal mali wasarafi lidinihi." 2 ekor serigala yang dilepas kepada seekor domba tidak lebih berbahaya bagi domba itu dibandingkan dengan ketamakan seorang terhadap harta dan kedudukan dalam merusak agamanya. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Kita saksikan berulang setiap pemilu demi jabatan dan kekuasaan, tak sedikit orang yang menghalalkan segala cara. Aturannya direkayasa, politik uang, menipu rakyat dengan pencitraan dan sebagainya. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Kekuasaan pada hakikatnya adalah amanah. Amanah kekuasaan ini bisa menjadi beban pemangkunya di dunia sekaligus bisa mendatangkan siksa bagi dirinya di akhirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalul imarati malmatan, wa thaniha nadamatan, wa thalithuha azabun minallahi yaumal qiyamah illa man rahima wa adala." Kepemimpinan itu awalnya bisa mendatangkan cacian, kedua bisa berubah menjadi penyesalan, dan ketiga bisa mengundang azab dari Allah pada hari kiamat, kecuali orang yang memimpin dengan kasih sayang dan adil. Hadis riwayat At-Tabrani. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam hadis tersebut bahwa hanya para pemimpin yang punya sifat kasih sayang dan adil yang akan selamat di hadapan pengadilan Allah di akhirat kelak. Sikap kasih sayang pemimpin ditunjukkan dengan upayanya untuk selalu memudahkan segala urusan rakyat, menggembirakan mereka rakyatnya, tidak menakut-nakuti mereka dengan kekuatan aparat dan hukum. Adapun sikap adil, pemimpin ditunjukkan dengan kesungguhannya menegakkan syariat Islam. Sebab tidak ada keadilan tanpa penerapan dan penegakan syariat Islam. Karena itulah siapapun yang bakal menjadi penguasa, lalu saat berkuasa tidak menjalankan pemerintahannya berdasarkan syariat Islam, maka dia berpotensi menjadi penguasa yang zalim dan fasik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humuz zalimun." Siapa saja yang tidak memerintah
dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah, yakni Al-Quran, maka mereka itulah kaum yang zalim. Surat Al-Ma'idah ayat ke-45. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasikun. Siapa saja yang tidak memerintah dengan apa yang telah Allah turunkan, yakni Al-Quran, maka mereka itulah kaum yang fasik. Surat Al-Ma'idah ayat ke-47. Karena itulah kaum muslim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar memberi amanah, terutama amanah kekuasaan, kepada orang yang benar-benar layak. Tentu layak berdasarkan kategori-kategori syariah. Di antara bukti kelayakannya adalah memiliki sifat adil, yakni mau menegakkan syariat Islam atas dirinya dan juga rakyatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli." Sungguh Allah telah menyuruh kalian memberikan amanah kepada orang yang berhak menerima amanah tersebut. Juga menyuruh kalian jika menetapkan hukum di antara manusia agar kalian berlaku adil. Surat An-Nisa ayat ke-58. Berkaitan dengan ayat di atas, Imam At-Tabari di dalam tafsir At-Tabari menukil perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu karamahu wajah. Kewajiban pemimpin atau penguasa adalah berhukum dengan hukum yang telah Allah turunkan dan menunaikan amanah. Jika ia telah melaksanakan hal itu, maka orang-orang wajib mendengarkan dan mentaati dia, juga memenuhi seruannya jika mereka diseru. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, ketahuilah, kekuasaan itu tidaklah haram. Bahkan dalam Islam, kekuasaan amatlah penting. Kekuasaan itu amat dibutuhkan demi kemaslahatan agama dan umat. Begitu pentingnya sampai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berharap dapat meraih kekuasaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waj'alli min ladunka sultanan nasira." Berikanlah kepadaku dari sisi engkau kekuasaan yang menolong. Surat Al-Isra ayat ke-80. Berkaitan dengan ayat di atas, Imam Ibnu Katsir mengutip Imam Qatadah mengatakan Nabi SAW amat menyadari bahwa beliau tidak memiliki daya untuk menegakkan agama ini kecuali dengan kekuasaan. Karena itulah beliau meminta kekuasaan agar bisa menolong kitabullah, menegakkan hudud Allah, menjalankan berbagai keperduannya dan menegakkan agamanya. Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranul Azim halaman 1134. Kekuasaan juga harus dibangun di atas pondasi agama, yakni Islam, dan ditujukan untuk menjaga Islam dan syariatnya, serta memelihara urusan umat. Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa agama adalah pondasi, sedangkan kekuasaan adalah penjaganya. Apa saja yang tidak memiliki pondasi, maka dia akan hancur, dan apa saja yang tidak memiliki penjaga, maka dia akan lenyap. Al-Ghazali dalam kitab Al-Iqtisad fi Al-I'tiqad halaman 199. Kemudian Imam Al-Mawardi juga menyatakan berdasarkan dua hal ini, menjaga urusan dunia dan urusan agama, wajib mengangkat imam atau khalifah agar menjadi penguasa saat ini. Pemimpin umat bertujuan agar agama terpelihara dengan kekuasaannya, dan kekuasaannya berjalan di atas ajaran-ajaran agama dan hukum-hukumnya. Al-Mawardi di dalam kitabnya Adabud Dunya wa Ad-Din halaman 220. Maka dengan demikian, kekuasaan haruslah diorientasikan untuk melayani Islam dan juga kaum muslim, bukan yang lain. Pemimpin seperti inilah yang layak dipilih oleh umat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.
Nusalli wa nusallim ala nabiyyina Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, nama ba'd. Faya ayyuhal hadirun, usini nafsi wa iyyakum bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwal asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi husr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qala ta'ala aidan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansuril ikhwanana al-muslimin, Allahumma ansuril ikhwanana al-muslimin wal mujahidin fi Palestin wa fi Suriah wa fi Iraq wa fi Rohingya wa fi Afghanistan wa fi Uyghur wa fi Kashmir wa fi Xinjiang wa fi Indonesia wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa azil syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma inna nas'aluka daulatan khilafatan rasidatan 'ala minhajin nubuwah allati tu'izu bihal islam wa ahlah wa tuzillu bihal kufra wa ahlah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun wa la zikrullahi akbar. Qimus shalah.